Halo, Leo ya. Hai Leo, oke. Halo juga ya, cross watcher yang lagi memantau Leo. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Leo. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita mau lihat energi Leo. Siapapun ada kaitan dengan Leo ya. Ini energi Desember 2023. Cerah, wah ada energi Leo, Libra, Aquarius, Gemini ya. Ada Pisces, oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ini kuat Leo. Kemudian yang kuat Scorpio, Pisces, Capricorn ya. Itu kuat, bisa energi aja. Oke. Nanti dilihat lagi. Jadi ini bisa kamu ya, tapi bisa terbalik, bisa dia, bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu, Leo, untuk Desember 2023, aku rasa sebenarnya akan ada kebahagiaan untuk kamu, ya. Akan ada berita baik, berita bagus untuk kamu ya. Cuma kenapa ya ini? Mungkin ada yang akan terjadi, seperti men-trigger kamu gitu. Entah men-trigger egomu, entah men-trigger inner childmu ya. Kayak misalnya ya kamu sebenarnya bisa bahagia, cuma ya terjadi nanti drama-drama, terjadi nanti masalah-masalah, dan itu kan memicu egomu, itu memicu kayak inner childmu ya. Contohnya ya memicu trauma-trauma, memicu rasa-rasa tidak percaya. Itu sih. Kayak misalnya apalagi ya, kita harusnya bisa bahagia, cuma ya gitu, banyak drama, jadi kayak esensi bahagianya itu di mana gitu, nilai kebahagiaannya itu di mana. Kalau ternyata banyak drama lah, ada memicu drama lah, saling bermain ego lah, atau men-trigger kamu lah, bikin kamu marah lah, bikin kamu emosi lah. Jadi kayak esensi dari rasa bahagia itu ya kemana gitu. Itu sih maksudnya aku ya. Atau contoh lainnya ya, sebenarnya intinya ada aja mengusik kamu, ada aja bikin kamu emosi, ada aja bikin kamu marah, ada aja bikin kamu ya terpancing drama, huru-hara dan sebagainya. Padahal ya harusnya kan hidupmu bahagia-bahagia aja tuh. Oke. Dan aku ngerasa kamu perlu berhati-hati ya. Berhati-hati dengan emosimu.
Berhati-hati dengan emosionalmu. Jangan apa-apa tuh terpancing, ya. Kamu harus hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam bertingkah laku. Ya kalau enggak ambiar semuanya, ya bisa berantakan semuanya. Karena kan gimana ya, untuk menyelesaikan masalah, menghadapi drama, ya nggak harus marah, nggak harus emosi sebenarnya. Terkadang perlu kesabaran ya. Kayak kamu tuh harus dituntut sabar, sabar gitu. Kalau nggak kamu bisa kehilangan kebahagiaan, bisa kehilangan yang kamu punya, bisa kehilangan uang atau apa gitu ya. Pokoknya pintar-pintar mengendalikan diri sebelum hal-hal buruk itu terjadi gitu ya. Oke. Ada Libra, ada Taurus ya. Oke. Leo ya, Aries, Sagittarius. Ini kuat Libra, Taurus. Yang kuat Scorpio, Aquarius, Pisces, Leo. Aries juga kuat ya. Bisa energi aja, oke? Oke. Jadi kalau aku lihat sebenarnya apa ya? Ada seseorang ingin memilih kamu, ya. Ada seseorang mungkin ngerasa cocok sama kamu. Ada ngerasa ya udahlah, maunya sama kamu. Maunya bersama kamu seperti itu. Cuman tak kenapa ya? Ya beberapa seperti ada situasi karma, ada situasi tabur tuai begitu. Jadi seseorang ini bisa aja menggantungkan hubungan, atau bisa aja seseorang ini nggak jelas ya. Ini bisa vice versa ya. Mungkin Leo bisa seperti itu, atau orang yang berkaitan sama Leo. Jadi kayak gimana ya? Seperti kurang berkomitmen aku lihatnya. Ini kan seperti orang yang kayak ya bisa berubah sih pemikirannya, bisa plan gitu. Beberapa ini kan orangnya ada yang plan, jadi kayak bisa tiba-tiba cuek aja lah, bodo amat masa bodoh lah gitu. Itu sih. Beberapa ini memang ada masalah, ada situasi karma, jadi berputar-putarnya di situ-situ aja aku lihatnya. Beberapa masalahnya ini ya masalah di keluarga, atau masalah keuangan, masalah finansial. Jadi kayak apa ya? Ya gimana ya? Jangankan bahagiain kamu gitu, bahagiain diri sendiri aja belum tahu gitu ya. Sama kayak istilahnya boro-boro beresin kamu ya. Beresin diri sendiri aja masih belum bisa gitu. Ada orang seperti itu. Nih kayak gini. Jadi rasanya kayak pengen lepas tanggung jawab, pengen lepas dari semuanya. Ya rasanya ingin bebas, lepas dari semua drama. Tapi memang ini beberapa situasi karma. Karma itu kan kayak ya ini keseimbangan yang dilakukan alam semesta. Yang gak seimbang, yang gak seimbang. Jadi harus diseimbangkan. Sama kayak gini. Ketika kita udah jadi versi terbaik, tapi seseorang itu belum, itu kan nggak balance, nggak seimbang, ya. Ketika kita udah jadi versi lebih baik, tapi seseorang itu belum,
ya nggak balance, nggak seimbang, nggak sefrekuensi sebenarnya. Terus sih, jadi ya ada mungkin seperti itu, kayak ngerasa gimana ya, apa iya jalani hubungan ke depannya karena terpaksa, apa iya jalani hubungan ini, koneksi ini ke depannya ya terpaksa sih, entah karena ya beberapa ini udah lama atau karena kayak ya udahlah udah cinta gitu. Tapi sebenarnya toxic sih, toxic dalam artian ya banyak hal-hal negatif, kayak gimana ya, ya seperti itu aku bilang, boro-boro bahagian kamu ya, bahagian diri sendiri aja masih belum bisa, atau boro-boro beresin kamu, beresin diri sendiri aja masih banyak masalah, seperti itu ya. Oke. Aku ngerasain Desember ini ya, eh sebenarnya ya kamu ini inginkan kebahagiaan, kamu ingin ya kehidupanmu fulfillment, benar-benar bahagia, benar-benar lengkap. Cuma kayak apa ya, ini pikiranmu kayak bercabang-cabang gitu. Beberapa kalian akan mengalami lagi trust issue lagi, ya tidak percaya lagi gitu. Apa sih itu cinta? Apa sih itu rasa sayang? Kayaknya nggak percaya deh gitu. Jadi kamu penuh kehati-hatian atau kewaspadaan yang tinggi, dalam artian ya ini ada orang tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya begitu. Oke? Cuma aku ngerasa nih beberapa karena stres gitu. Stres sama hidup kita, stres sama kerjaan, stres sama keuangan, stres sama omongan orang, ya. Jadi bingung. Ya bingung aja sih jalani hidup ke depannya. Cuma aku ngerasa ya terkadang stres berlebihan ya bikin overthinking berlebihan. Ya hati-hati ya sama pikiranmu sendiri, hati-hati sama perasaanmu sendiri. Ada beberapa hal yang kamu rasa ya kamu khawatir, kamu cemas, ya mungkin itu memang ada sih kayak insting gitu ya. Ada memang kayak peringatan, ini tuh red flag loh. Ini tuh kayak bendera merah atau ini tanda-tanda bahwa ya ada yang tidak beres ke depannya, ada yang nggak bagus ke depannya gitu. Tapi ada juga yang kayak itu cuma kekhawatiranmu aja. Jadi bedain ya. Bedain mana sih yang benar-benar insting gitu, dari intuisi, dari kata hati. Tapi mana yang cuma jalan pikiranmu sendiri atau perasaan kamu sendiri. Makanya kalian ini ada butuh pemulihan. Ya mungkin butuh diem dulu, berdoa dulu lah ya. Berdoa ke Yang Maha Kuasa supaya dikasih petunjuk ya, ke depannya kamu harus apa, ke depannya kamu harus bagaimana. Ya berdoa dulu ya untuk mengambil tindakan atau keputusan. Dan aku ngerasa dengan doa kan hatimu jadi tenang. Dengan doa hatimu jadi damai. Kamu jadi rileks, jadi netral, jadi kayak ya berpikir jernih, merasakan intuisi, merasakan suara dari Tuhan, dari ilahi gitu. Jadi kayak ya bisa menjalaninya begitu. Itu sih.
Cuma di sini dibilang apa ya? Ya jadilah dirimu sendiri sih. Jadilah dirimu sendiri. Jangan menjadi seseorang yang karena tuntutan orang lain, ya. Misalnya, ya aku harus begini, aku harus begitu. Karena dia, karena keluargaku, karena omongan orang, ya. Ya itu red flagnya juga sih aku rasanya. Jadi harus hati-hati. Takutnya nggak jadi diri sendiri. Ya kalau hidup ini nggak jadi diri sendiri nggak enak, ya. Nggak tahu sih esensi dari kebahagiaan itu di mana, ya. Jadi kalau kita rasa ya bahagia itu kan hidup apa adanya, bahagia itu jadi diri sendiri, ya silakan gitu. Jadi ngapain pusingin? Apa ya nanti kata keluarga, kata teman, kata orang-orang? Ya itu kan kata mereka gitu. Yang tahu kamu ya dirimu lah gitu. Oke, kerjaan. Oke, harus balance ya, harus seimbang. Aku ngerasa ada beberapa kalian soal kerjaan di Desember kayak mood-moodan gitu ya. Kadang mood, kadang nggak mood. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Cuma ya gimana, kita butuh kerjaan, kita butuh uang. Jadi harus semangatin diri sendiri. Untuk kerja lagi, seperti itu ya. Beberapa ini ada tuntutan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ya harus giat bekerja. Gitu. Dan aku ngerasa ini ya, kamu perlu berhati-hati sama orang-orang di sekitarmu. Ya terutama rekan lah, karena ini kan soal kerjaan ya. Kalau soal kerjaan ya hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu. Bisa teman, bisa rekan, bisa siapa aja yang kamu rasa kayak itu menghalang langkahmu, menghalang tujuanmu. Ya aku rasa harus siap ya menghadapi semua itu. Beberapa kalian ya diuji lagi soal kesabaran. Sabar mengendalikan diri, sabar mengendalikan emosi ya. Misalnya jangan gara-gara temen lah, gara-gara rekan, kamu jadi mundur, kamu jadi menyerah ya. Atau jangan karena ya keadaan masih gitu-gitu aja. Ya jangan menyerah lah sama itu ya. Ya karena bagaimanapun hidup harus maju terus kan. Hidup harus terus berjalan. Ya supaya kamu sampai ke keberhasilan atau kesuksesan suatu saat nanti ya. Gitu. Oke. Finansial ya. Keuangan. Beberapa ngerasa stuck ya atau stagnan. Dan beberapa mikirin keluarga. Jadi kayak ya keluarga ini mempengaruhi keuanganmu. Atau siapa ini ya mempengaruhi finansialmu. Jadi harus sabar-sabar lah, harus hemat lah, harus inilah, itulah. Oke. Aku ngerasain ada pola-pola yang waktu itu akan terulang lagi, begitu, ya. Iya. Ada di Desember pola-pola yang kemarin terulang lagi. Contohnya, ini kemana ya duit aku? Kok begini lagi keuanganku? Yaitu yang terulang lagi di Desember. Jadi ya kamu harus pintar-pintar mengendalikan dirimu. Pintar-pintar mengendalikan keuanganmu.
yang kamu rasa kayak, wah ini udah red flag nih, bendera merah atau pertanda ya. Kayaknya keuanganku nggak boleh begini lagi, keuanganku nggak boleh begitu lagi. Ya perbaiki lagi cara mengelola uang, cara manajemen finansial gitu. Karena aku ngerasa ada beberapa yang kayak, ya keuangan pernah berantakan. Ya khawatirnya itu terulang lagi, berantakan lagi gitu. Hanya karena pengaruh orang lain, ya. Bisa karena keluarga, karena teman atau siapa, ya. Tapi bisa juga loh karena diri sendiri. Karena beberapa ini kan ingin memberikan reward ya untuk diri sendiri. Kayak, ya misalnya aku punya uang, aku pengen bahagian diriku lah. Aku punya uang nih, pengen beli sesuatu untuk diriku, begitu. Ya kasih reward ya, kasih apresiasi untuk diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi ya jangan berlebihan juga gitu. Jangan berlebihan, apalagi nggak melihat keadaan. Karena kan hidup nggak hanya hari ini. Kita harus pikirkan besok gimana ya, lusa bagaimana, tahun depan bagaimana. Apa iya baik-baik aja? Ya kan belum tentu ya. Jadi ya itu perlu kewaspadaan atau kehati-hatian atau ada pengendalian diri, pengendalian keuangan ya supaya baik-baik aja ke depannya. Termasuk soal keuangan ya. Oke, sampai sini dulu. Leo, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.